batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujabah natawassal bil hubaba. Salam sehat Ibu. Wan nabi summa sahaba fa'asa da'wah mujabah. Assalamualaikum, sehat Ibu. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba fa'asa da'wa mujabah natawassal bil hubaba wal mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujabah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli alaihi. Mulai aja, betul? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala
beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Sallu ala nabi Muhammad. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim Gabungan, Ibu Cantik Lis, dan Ibu Cantik para pengurus, Ibu Cantik dan Solehah yang hadir di kesempatan pagi hari menjelang siang. Masih alhamdulillah Allah berikan kesemangatan untuk taklim. Meski detik-detik Ramadan sudah tercium semerbaknya, tidak mengurangi, justru malah makin semangat
ingin lebih baik lagi Ramadan ini daripada Ramadan sebelumnya. Karena di antara sukacita kita menjemput Ramadan bukan hanya tentang makan bersama, tapi harus tahu ilmunya agar ibadah kita maksimal dan ibadah kita mabrur juga makbul. Jadi yang mabrur dan makbul itu bukan hanya ibadah haji dan umroh. Selama ini kan kalau ada orang yang mau berangkat haji dan umroh kita doakan, atau kita yang mau berangkatnya minta doa ya, semoga ibadah haji saya dan umroh saya mabrur dan makbul. Tapi ibu pernah gak minta doa sama anak ibu, atau sama suami ibu, atau sama kawan ibu, doakan ya sholat saya mabrur dan makbul? Pernah gak bu? Padahal sama aja, sholat, puasa, zakat, sedekah, ngaji, taklim, silaturahmi juga harus diminta doa agar semua untayan ibadah kita sehari-hari itu mabrur dan makbul. Makbul itu apa bu artinya? Diterima oleh Allah. Nah, syarat makbul, syarat ibadah kita diterima itu harus mabrur. Mabrur itu apa bu? Baik, sesuai ibadahnya dengan ilmu yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Sholat itu bagaimana, waktunya kapan, sebelum sholat harus bersuci, berwudu, betul tidak? Pakaiannya harus bagaimana, menghadap kiblatnya, pakaiannya harus bebas dari najis dan lain sebagainya. Itu kita ngaji fikih, diantaranya kita sedang berikhtiar agar ibadah kita mabrur. Jadi jangan dulu ingin dapat pahala, itu terlalu jauh. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah saya berpahala. Terlalu jauh ya bu. Yang penting sekarang mah diterima aja dulu aja sama Allah, ya bu. Dan syarat diterima juga harus sesuai kaidah ilmunya. Makanya alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan bisa hadir silaturahmi niat tolabul ilmi. Ini semata-mata mensyukuri sisa usia kita dipakai ibadah, dipakai mencari ilmu agar ibadah kita makin maksimal, sehingga nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, meski ibadah kita pas-pasan dalam pandangan Allah, tapi setidaknya kita terus berikhtiar ingin bisa, ya bu. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berkah, ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, sehat lahir batin, sehat jasmani rohani, panjang usianya, berkah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan hidup di dunia sekarang maupun urusan nanti kehidupan di akhirat. Dan kita juga memohon kepada Allah melalui wasilah silaturahmi kita, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diberkahi oleh Allah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita soleh dan solihah, menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya di dunia sampai nanti di akhirat. Dan insya Allah kita memohon juga kepada Allah dengan wasilah keberkahan silaturahmi yang sedang sakit, khususnya jamaah Masjid Jihadul Akbar, umumnya kaum muslimin muslimat, segera Allah sehatkan. Yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang susah Allah mudahkan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang punya hutang Allah lunaskan. Pokoknya doa aja ke Allah. Kita harus yakin Allah itu maha kaya. Jangan pernah berkecil
hati, besarkan Allah sebesar-besarnya dalam hati kita. Jangan pesimis, jangan overthinking, harus husnudon, harus berbaik sangka kepada Allah, karena sangkaanmu adalah doamu. Kenapa kita harus overthinking? Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kita harus berkecil hati? Kita punya Allah yang Maha segalanya. Insya Allah dengan wasilah istiqomah ngaji, tambah lagi kuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bekal pupuk iman kita, pupuk ketakwaan kita, agar keberkahan dan keselamatan selalu menyertai kita dan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah malam Kamis depan, berarti kurang lebih berapa hari lagi? 8 harian lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan apa saja ketika kita mau kedatangan tamu agung, kedatangan tamu mulia? Sebab dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Sabda Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada hari kiamat, hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Dan tamu yang akan tiba sebentar lagi itu tamu mulia, tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Ibu bahagia tidak mau kedatangan tamu agung? Bahagia. Coba di antara kebahagiaan apa yang sudah ibu persiapkan? Lahir dan batin, insya Allah. Apa saja di antara sebagai bentuk sukacita kebahagiaan kita menjemput bulan suci Ramadan? Kalau kita mau kedatangan tamu sesama manusia saja, kita suka bersiap-siap, betul tidak? Minimal rumah dibersihkan, kaca yang udah 3 tahun gak pernah disemprot, gak pernah dilap, karena mau ada kedatangan tamu. Bila perlu hordeng juga dicuci. Yang biasanya karpet gak pernah disapu, dibersih, dipakum, dipakum, lalu nyimpen pewangi ruangan biar seger. Kita mau kedatangan sesama manusia saja gak mau mengecewakan, karena memang itu barometer kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau tidak. Biasanya dilihat dari bagaimana dia memperlakukan tamu. Nah, mau kedatangan manusia aja kita bahagia, mempersiapkan, pasang wangi-wangian, dibersihkan, apalagi mau kedatangan Ramadan. Maka di antara sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sama kita juga harus membersihkan jiwa raga kita, membersihkan jasmani dan ruhani kita. Membersihkan jasmaninya dengan mandi sunnah, mandi besar sunnah. Mandi besar itu ada 2, ibu. Ada mandi besar wajib, ada mandi besar sunnah. Kalau mandi besar wajib, mandi junub disebutnya, yang sudah dijelaskan dulu 6 perkara yang mewajibkan kita harus mandi besar wajib, mandi junub.
Yang kedua, mandi besar sunnah. Pakai niat tentu saja. Karena kalau mandi besar itu mandi keramas ya. Semuanya dialirkan air itu mandi besar. Kalau tidak pakai niat nanti jatuhnya jadi mandi biasa, nggak dapat pahala sunnah, sayang kan? Nah makanya diantara mandi-mandi sunnah sebenarnya dalam kitab Riyadul Badiah disebutkan ada 17 macam. Diantaranya kemarin sudah dijelaskan ketika hari Jumat sunnah mandi besar sunnah, atau mau sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, mau ambil ihram haji atau umroh, memasuki kota suci Mekah, itu banyak. Nah sebentar lagi ini yang akan kita amalkan, yaitu mandi sunnah lidukhuli Ramadan, karena masuknya kita, bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan. Kapan waktunya? Waktunya ada dua pendapat. Yang pertama maghrib sebelum kita tarawih malam pertama. Pendapat yang kedua sahur pertama. Habis sahur kan kita mandi tuh. Atau sebelum sahurnya kita tahajud. Sebelum tahajud mandi sunnah, mandi besar sunnah dulu. Bagaimana niatnya? Mari kita tulis. Mandi sunnah memasuki Ramadan. Lu ini enggak? Nawaitul ghusla lidukhuli Ramadhani. Kelihatan nggak? Nah, sengaja besar, menyesuaikan. Sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lidukhuli Ramadan sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi besar karena memasuki bulan Ramadan. Sunnah karena Allah. Nawaitul ghusla lidukhuli Ramadan. Sunnatan lillahi ta'ala. Silakan ditulis. Kalau masalah nanti lupa lagi atau nggak hafal Arabnya, yang penting udah nulis. Nanti bisa pakai bahasa yang kita bisa aja. Karena kalau udah lupa nggak mungkin keluar kamar mandi ambil buku dulu kan. Apalagi bawa buku. Jadi ini niat ketika kita mau mandi besar sunnah, ketika mau memasuki bulan suci Ramadan. Jadi di beberapa daerah bahasanya itu ada yang bilang pangeran, ada yang apa? Daerah mana lagi? Pokoknya intinya ada dari Rasulnya gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan. Nggak ada dari nabinya, nggak ada dari Rasulnya. Ada, cuma masing-masing daerah beda bahasa aja gitu. Nah, Balimau, bahasa apa itu Padangnya? Nawaitul ghusla lidukhuli Ramadan sunnatan lillahi ta'ala.
niat saya mandi besar karena memasuki bulan Ramadan, sunnah karena Allah Ta'ala. Udah gitu aja, niatnya pakai yang Indonesianya aja. Kalau ibunya bingung nanti pas mau mandi, bapak maaf itu buku mama di tas, mau baca niat. Nah, yang ngerepotin orang juga itu ya. Kenapa harus pakai niat? Ya biar dapat berkah, biar dihitung pahala sunnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mandinya sama seperti kita mandi besar wajib, menyeluruhkan seluruh air ke tubuh. Ambil niatnya ketika air terkena ke juz badan kita, mau dari atas, mau dari tengah, mau dari bawah, silahkan. Cuma memang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mandi besar mau wajib, mandi besar mau sunnah. Sunnahnya dari sebelah atas, kepala dulu, biar air mengalir ke bawah. Setelah membasahi kepala, badan bagian depan kanan, alirkan air Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Setelah selesai, badan bagian depan sebelah kanan pindah ke bagian kiri 3 kali. Setelah 3 kali selesai, bagian belakang kanan 3 kali. Lalu pindah ke bagian belakang sebelah kiri 3 kali. Itu runtuyannya. Insya Allah kalau kita membiasakan mandi wajib seperti barusan, ketertibannya itu dijauhkan dari yang namanya penyakit pengapuran tulang. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kepala sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, belakang kanan 3 kali, belakang kiri 3 kali. Insya Allah itu kalau sudah air mengalir seperti itu, baru kita bersentuhan dengan yang namanya sabun atau sampo. Sebenarnya kan nggak sabunan nggak sampoan juga, yang penting mah udah dapat. Tapi kan karena udah terbiasa dari kecil, nggak enak, seperti belum kesat gitu ya, nggak bersih gitu. Karena daki-dakinya mungkin udah hilang, tapi minyak-minyaknya masih ada gitu. Jadi sabun itu fungsinya untuk lebih membersihkan lagi, mengesatkan lagi. Itu yang pertama. Jadi dengan adanya kita mandi sunnah, ini bentuk syukur kita, bersukacita kita, mempersiapkan jasmani kita siap menyambut tamu agung, tamu mulia. Yang kedua apa saja bentuk sukacita kita? Di antaranya adalah mendoakan arwah almarhum, almarhumah. Kan biasa tuh kalau mau bulan puasa, coba tradisinya ngapain Bu di sini? Arwahan, kirim doa. Terus kesananya apa kalau habis kirim doa? Mabar. Mabar itu apa Bu? Makan bareng. Nah, ayo mumpung belum puasa, hari ini jadwalnya di SP, hari besok jadwalnya Tanjung Muncang. Pokoknya cari makanan yang enak. Itu sebenarnya sah-sah saja, cuma jangan berlebihan. Karena apapun itu yang berlebihan tidak baik, ya Bu, tidak bagus. Israf namanya, nggak boleh. Israf itu haram. Nah, kalau kita memang ada tradisi makan bersama, saling bawa menu lauk masing-masing, jangan lupa niatkan sedekah yang kita keluarkan, pahalanya untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Berbagi kebahagiaan. Berbagi apa Bu? Kebahagiaan. Karena mereka yang sudah mendahului kita, yang sekarang sudah berada di alam barzah, sama bahagianya ketika mau kedatangan Ramadan. Kenapa bahagia? Pasti anak cucu saya lebih banyak mendoakan saya. Karena semalas-malasnya orang kalau bulan Ramadan, di luar Ramadan dia jarang dekat ke Quran, minimal Ramadan itu mau loh tadarusan. Semalas-malasnya, betul tidak? Terus yang biasanya setiap hari ngobrol kemana-mana, yang gak ada juntrungannya, minimal kalau lagi puasa ingat
mau ngobrol sembarangan aja, ngomongnya kan gini, udahlah lagi puasa, takut batal, bener gak? Karena memang benar orang lagi puasa itu ditahan, karena padahal nggak usah di bulan puasa aja, di luar puasa juga sama, ngomongin orang mah membatalkan pahala, betul ya? Tapi minimal jadi banyak pikirnya daripada ngobrolnya, banyak sedekahnya dibanding di bulan-bulan yang lainnya. Mereka bahagia. Kenapa? Kita orang yang masih hidup pasti akan selalu membutuhkan makanan dan minuman. Betul tidak Ibu? Betul tidak? Sediet-dietnya pasti butuh makan, pasti butuh minum. Sama arwah almarhumah kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang yang berjasa dalam hidup kita yang sudah berada di alam barzakh, mereka juga menunggu kiriman makanan dan minuman. Cuma jangan salah arti, bukan berarti ibu masak rendang dikirim ke kuburan. Mama, papa ini saya masak, enggak. Dalam arti mereka senantiasa menunggu kiriman doa. Makanan mereka itu doa dari kita sebagai anak-anaknya. Maka perbanyak lagi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah mempertemukan lagi kita dengan bulan suci. Kata keterangan disebutkan, lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, dia belum dikategorikan kepada orang yang ahli syukur. Sementara orang bahagia diantaranya orang yang senantiasa bersyukur. Dia ibadah terus, tapi nggak tahu berterima. Minum. Bersyukur. Minum, alhamdulillah. Batuk masih bisa minum, ya Bu. Nah, pokoknya kalau orang Indonesia mah semuanya juga untung. Naudzubillah min dzalik, contoh tabrakan, untung nggak apa-apa, untung aja nggak tabrakan. Kalaupun meninggal, untung meninggal, Kalau hidup malah kasih, itu kan untung. Memang benar ya, orang Indonesia semuanya untung. Nah gitu ibu-ibu. Jadi itu yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita sudah Allah pertemukan kembali dengan bulan suci. Sebagian kerabat kita atau saudara kita ada yang sudah berpulang duluan, mereka nggak bisa lagi menikmati keindahan Ramadan. Kita Allah pilih masih bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin ya Bu ya. Semoga disampaikan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bentuk rasa syukur kita, terima kasih kepada ayah ibu, terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengenalkan kita dalam kebaikan. Minimal baca Fatihah sesudah ba'da sholat dan sebutkan nama arwah almarhumah kedua orang tua kita. Selanjutnya apalagi Ibu? Kalau di dalam tubuh kita udah mandi, tapi biasanya kita suka maksimalkan lagi dengan minyak wangi. Ketika kita mau bergembira memasuki Ramadan, ingat, kalau kita masih punya hutang. Jadi hutang kepada manusia wajib dibayar. Dia akan terus ditagih meski kita sudah meninggal dunia di akhirat. Apalagi hutang kita kepada Allah. Ingat ibu-ibu kita yang masih produktif, setiap bulan pasti kedatangan tamu haid namanya. Nah, ketika bulan Ramadan kemarin, Ramadan 2025, kita masih punya tunggakan, belum lunas puasanya, belum lunas kodoknya. Ini masih ada 8 harian lagi, bergegas, gak boleh nunda-nunda lagi, gak ada waktu. Ketika ibu mau puasa, ternyata ibu haid dan haidnya nyambung ke Ramadan. Karena malasnya kita tidak bergegas mengkodok puasa, maka nanti setelah puasa 2026 ini, setelah lebaran, kodok puasanya tetap wajib dibayar, tapi plus ada dendanya, namanya fidyah. Namanya apa Bu? Fidyah. Nah,
Pada siang ini kita jelaskan dalam kitab Fikih Riyadul Badi'ah disebutkan apa saja wajib qada dan wajib fidyah kepada siapa saja. Golongan pertama, wajib qada tidak wajib fidyah. Itu golongan pertama. Golongan kedua, wajib qada dan wajib fidyah. Golongan ketiga, wajib fidyah tidak wajib qada. Golongan terakhir, tidak wajib qada tidak wajib fidyah. Yo sama-sama. Golongan pertama apa? Wajib qada tidak wajib fidyah. Golongan kedua, tidak wajib qada wajib fidyah. Benar nggak? Golongan ketiga, yang kedua wajib qada wajib fidyah. Ulangi lagi. Golongan pertama wajib qada tidak wajib fidyah. Golongan kedua wajib qada wajib fidyah. Golongan ketiga tidak wajib qada tapi wajib fidyah. Yang keempat wajib fidyah, wajib qada dan wajib fidyah. Golongan pertama kita jelaskan. Siapa sajakah golongan orang yang wajib membayar qada puasa dan tidak ada dendanya, alias tidak usah membayar fidyah juga, yaitu orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Apakah alasannya karena sakitkah? Atau memang sengaja tidak puasakah? Atau kalau perempuan haidkah, nifaskah, atau dia berada di dalam perjalanan dan perjalanannya jauh sehingga kalau puasa takut lemes di jalan nyusahin orang, maka boleh dia buka puasa. Berapa hari ya terserah. Kalau 5 hari ya berarti nanti kodonya 5 hari. Batalnya 6 hari, kodonya 6 hari. Tetap itu wajib dikodo. Jadi suami ibu kalau yang memang pernah batal puasa di bulan Ramadan, mungkin sakit atau pekerjaannya memang sekarang butuh di tempat yang panas, apalagi sekarang cuaca kemaraunya ya ampun ya Bu ya, panas. Maka kata suami, mama, papa nggak tahan, mau buka aja. Ingetin nanti setelah selesai lebaran, papa punya kodo loh 1 hari pernah tidak puasa, maka wajib dikodo. Karena nanti kalau nggak dikodo, ketika meninggal maka kewajibannya akan turun ke ahli warisnya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, anak-anaknya itu jangan sibuk dulu rebutan warisan ya Bu. Jangan mau nerima warisan uangnya aja, hutangnya pun itu kewajiban kita sebagai anak-anaknya. Nanti penjelasannya ke depan. Jadi wajib kodo aja, tidak wajib fidyah. Atau siapa? Wanita hamil yang takut, aduh aku lagi hamil kok lemes banget, batal aja nggak apa-apa, tapi asal nanti ditulis, dicatat berapa hari batalnya, wajib dikodo. Atau dia sedang menyusui, kata si ibu, aduh saya nggak tahan, saya menyusui, apalagi anaknya anak laki-laki kuat kali nyusunya, saya mau batal aja lah, nggak kuat, nggak apa-apa, silakan tulis aja nanti berapa hari dia tidak puasanya, wajib dikodo. Itu yang pertama, orang yang punya kewajiban kodo puasa tapi tidak usah membayar fidyah. Golongan kedua, wajib kodo puasa iya, plus bayar dendanya juga iya. Bagi siapa coba? Yang pertama, bagi orang yang malas membayar kodo puasa sehingga keburu datang lagi puasa selanjutnya.
hutang puasa di tahun 2025 masih ada sisa belum dibayarkan, keburu datang puasa 2026, maka nanti setelah lebaran hutang yang tahun 2025 wajib tetap dilaksanakan dibayarnya plus denda fidyahnya. Berapa ukuran fidyahnya? 1 hari menurut Imam Syafi'i adalah 6 ons beras. Tapi ulama sekarang menyebutkan bulatin aja lah ke atas, 1 kilo aja. Karena kalau dalam ibadah lebih baik berlebih daripada kurang. Kalau kurang, hutang kita belum tertunaikan. Tapi kalau lebih, kewajiban tertunaikan. Ada sisa nih 4 ons, jadi pahala sodako. Jadi 1 harinya 1 mud. Mud itu berapa 1 mud? Kalau hitungan Imam Syafi'i 6 ons beras. Bulatin aja 1 kilo aja sehari. Jadi kalau ada orang yang masih punya hutang puasa di tahun lalu, keburu datang Ramadan tahun ini, 5 hari ini hutangnya, maka 5 kali 5 saja. Berapa kilo? 25. Kok 5? Udah 5. 1 hari 1 kilo, 5 kilo. Kecuali kalau ibu masih punya hutang juga tahun-tahun yang lalu, maka itu nanti double loh Bu. Mudnya bayar fidyahnya double, tapi bayar puasanya nggak double. Nanti dijelaskan. Pokoknya sekarang mah orang yang malas belum membayar puasa sehingga keburu datang puasa kali tahun ini, maka dia tetap wajib bayar puasanya plus dendanya 1 hari 1 kilo beras. Bayar makanan pokok. Kalau kita tinggalnya di Papua yang makanannya apa? Sagu ya? Apa? Ya, sagu, maka bayarnya dengan 1 kilo sagu gitu. Dan ukuran atau beras yang dibayarkan fidyah harus sesuai dengan beras yang kita konsumsi nasi sehari-hari. Jangan sampai kita makan sehari-hari pakai beras premium, tapi di fidyahnya nyari beras yang paling murah, maka itu jangan. Golongan yang wajib fidyah, wajib qada dan fidyah siapa? Orang yang sedang hamil. Dia batal puasanya bukan karena dia lemes, tapi memang kasihan dia ke janinnya. Aduh, kalau saya puasa kasihan bayi saya di dalam perut. Boleh, silahkan buka puasa. Catat berapa hari puasanya. Tapi tetap dia wajib bayar fidyah. Jadi wanita hamil yang batal karena kasihan ke janinnya, ibu menyusui yang batal karena sayang sama bayinya, takut air susunya hambar, maka dia punya 2 kewajiban. Qada puasa iya plus bayar denda iya. Kenapa? Karena ini salah satu kesengajaan dia. Kalau dia kuat biasanya bismillah bisa, tapi karena dia kasihan sama orang lain. Orang lain ini di sini maksudnya siapa? Bayinya, anaknya, janinnya. Jadi meskipun dia tidak melewati Ramadan selanjutnya, karena dia buka puasanya gara-gara kasihan ke janin atau ke anaknya, dia tetap punya 2 kewajiban, qada plus fidyah. Yang ketiga, dia wajib fidyah, tidak wajib qada. Siapa orangnya? Orang yang sudah sakit menahun, sehingga kata dokter, kata medis, enggak diharapkan lagi sembuhnya. Maka ketika dia masih eling alias masih ingat, masih sholat, masih apa, tapi kalau dibawa puasa dia nggak bisa, maka nanti dia boleh tidak puasa dan nanti setelah lebaran diganti dengan bayar fidyah 1 hari 1 kilogram beras. Contoh nih, sakitnya sudah ada di ruang ICU ya Bu. Kalau yang orang masuk ruang ICU berarti apa? Sakit parah kan? Parah, nggak mungkin juga bersin-bersin aja ke ICU kan?
Makanya ketika dia tidak puasa, ingat ahli warisnya, oh dia tidak berpuasa, ayah saya tidak berpuasa 5 hari, berarti bayarkan fidyahnya 5 kilo untuk menutupi puasa yang tidak dikerjakan oleh ayahnya yang sedang di ICU. Atau siapa lagi? Orang yang wajib fidyah, tidak wajib qada, yaitu orang yang udah sepuh banget. Tapi dia masih ingat. Bukan pikun, kalau udah pikun mah nggak kewajiban, nggak puasa, nggak sholat pun nggak dosa. Jadi yang sepuh tapi memang nggak bisa dia kalau puasa, langsung asam lambung naik katanya alasannya. Dan kalau dipaksa puasa pun nanti malah memadaratkan. Kalau dalam kitab ilmu fikih kan ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu memudahkan. Jadi Islam itu indah, Islam itu memudahkan, jangan ribet. Jangan kaku, karena semuanya juga kalau kita udah tahu dalilnya, udah tahu hujahnya, indah gitu. Coba ibu wajib sholat. Kalau lagi bepergian sholat bisa dijama, bisa dikosor, saking memudahkan. Gak ada alasan saya lagi bepergian, gak bisa sholat. Saya lagi jalan-jalan di mall, gak bisa. Gak bisa dong, masa ke mall aja gak sholat ya bu. Nah jadi itulah kemudahan dari Allah. Kalau memang ada orang tua kita atau keluarga kita yang sudah sangat sepuh dan dia tidak bisa puasa, maka nanti diganti saja oleh ahli warisnya dengan fidyah 1 hari 1 kilogram beras. Yang terakhir, golongan keempat, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Itu 2 golongan juga. Yang pertama anak-anak yang belum mumayyiz, belum baligh. Jadi kalau anak-anak PAUD belajar TK, belajar puasa, kita memang harus support. Kalau bagusnya kasih reward sedikit-sedikit. Abang, ayo abang puasa. Kalau abang puasa sampai maghrib, nanti mama belikan jajanan. Gak apa-apa, untuk menumbuhkan semangat. Jangan sampai gini, gak usah nanti kebiasaan, nanti dia nggak ikhlas karena Allah katanya gitu. Kan kita juga proses level iman itu kan ada tangganya ya bu. Nggak mungkin anak TK disamakan dengan ibu-ibu yang udah ahli ke pengajian, nggak mungkin. Nanti malah aku nggak mau lah, nggak mau puasa, lapar, haus. Ayo bang semangat gitu, kasih reward. Tapi suatu waktu dia sedang tidak mau puasa, asal dia belum balik, kalau mau majlis kita harus tekankan lagi dia belajar untuk berpuasa, mengenalkan kewajiban sedari dini. Maka ketika dia tidak puasa pun tidak usah diqada, tidak usah bayar fidyah. Golongan kedua siapa? Yang tidak usah qada, tidak usah fidyah? Orang gila. Orang gila, ODGJ. Jadi kalau orang gila mau makan silakan, bebas sekarepmu gitu. Dan dia pun tidak berkewajiban untuk mengganti puasanya di hari yang lain, plus tidak usah bayar fidyah. Jadi kalau orang ada yang tidak mau puasa, alasannya ada aja, nyari-nyari alasannya, silakan pilih satu di antara 2. Kalau milih jadi anak kecil gak mungkin dong, orang udah jenggotan. Mau milih jadi orgil, naudzubillahi min dzalik. Itulah ibu, 4 golongan yang barusan kita harus paham mana saja posisi kita. Maka silahkan yang masih punya kewajiban segera tunaikan. Segera apa bu? Tunaikan. Nah kembali lagi kepada tadi, orang yang kalau semasa hidupnya punya qada puasa lalu dia meninggal, punya anak, nah dia meninggalkan anak-anak, dia meninggalkan hartanya juga ada lah gitu. Nah nanti anak-anaknya punya kewajiban mengganti qada puasa ayah atau ibunya. Kalau dalam kitab fikih disebutkan, kalau anak-anaknya kaya, banyak harta, maka kewajiban anak-anaknya mengqada puasa orang tuanya. Kalau anak-anaknya kebetulan pas-pasan atau miskin, maka anak-anaknya wajib membayarkan fidyah untuk kedua orang tuanya. Kayak nggak ngerti ya bu ya awalnya ya. Ini sebagai bentuk hukuman. Kenapa semasa hidup tidak mau segera membayar hutang puasa? Karena kalau
orang kaya disuruh fidyah, ya gampang dong, orang kaya banyak uangnya, tinggal bayar aja, beli berapa beras, beli beberapa ton pun mampu. Tapi karena bentuk dia pengorbanan untuk kedua orang tuanya, yang kaya wajib berpuasa menggantikan kodok puasa orang tuanya. Yang miskin kenapa wajib fidyah? Dia bentuk perjuangannya mencari rezeki lalu memberikan fidyah kepada yang berhak. Perjuangan dia sebagai bentuk bakti dia kepada orang tuanya. Karena kalau orang miskin disuruh puasa, yang memang udah biasa hari-hari dia puasa ya Bu ya. Jadi nggak kaget lagi. Jadi di mana tantangan dia perjuangan untuk membaktikan kepada orang tuanya. Nah, maka ibu-ibu perlu diketahui bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya, maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban semasa hidup agar nanti sudah meninggal kita tidak merepotkan anak-anak kita. Nah, dan takdir kita nggak ada yang tahu karena Allah yang punya kehendak. Ketika suatu waktu kita dipilih Allah, punya orang tua yang memang kita tahu punya kodok puasa semasa hidupnya, maka jangan dulu memimpikan dapat warisan uang. Kerjakan dulu, selesaikan dulu, tunaikan dulu kewajiban almarhumah semasa hidupnya, biar mereka pun di alam barzah merasa bahagia. Karena bentuk bakti seorang anak kepada orang tua itu kan bukan hanya terletak pada pemberian materi. Ya, kalau kita punya rezeki, orang tua masih ada, kita kasih. Itu kan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang juga kita ya. Nah, jangan lupa juga ketika kita tidak punya materi, jangan berkecil hati. Kita setiap saat bisa loh sodakoh Al-Fatihah, sodakoh kebaikan yang kita lakukan. Ibu-ibu ini ke pengajian, kalau menurut nafsu jam-jam segini males loh ke pengajian, asli ya Bu. Di rumah banyak pekerjaan, apalagi lah pokoknya kalau udah mau Ramadan itu ada aja ujian cobaannya, betul tidak Bu? Nah, ketika ibu melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, niatkan silaturahmi, sampaikan kepada Allah, ya Allah, bila memang amal ini mendapatkan pahala di sisimu, sampaikanlah untuk kedua orang tua saya. Jadi kita dapat pahala, tidak dikurangin sedikit pun pahala oleh Allah. Dan Allah juga menyampaikan pahala kebaikan silaturahmi tolabul ilmi kita kepada orang tua kita. Kan ada kisahnya ya Bu, orang tuanya itu semasa hidup itu ahli durhaka lah, ahli dosa. Tapi setiap hari dapat kiriman cahaya. Kalau di kuburan kan berbentuk cahaya pengampunan dari Allah yang biasanya disiksa. Kok hari ini nggak disiksa ya? Bertanyalah jenazah tersebut, kenapa saya kok tidak disiksa hari ini? Karena kiriman istighfar anak-anakmu, karena kiriman doa baik dari anak-anakmu. Ya mungkin basic kita bukan dunia pesantren, tapi kan ahli surga bukan harus dari keluaran pesantren. Ya makanya ibu ketua harus semangat. Kenapa Allah memilih ibu Is jadi ibu ketua? Berarti Allah percaya ada sisi baik, dan pasti Allah nyimpen kebaikan untuk ibu Is dan keluarga, dan Allah limpahkan juga pahalanya untuk ibu-ibu semuanya dan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Kan jelas di dalam Al-Quran pun, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Setiap kebaikan yang kita lakukan apapun itu pasti akan kembali kepada kita yang mengamalkannya. Mau orang lain tahu, mau orang lain tidak tahu, mau orang lain memuji, mau orang lain nggak muji, nggak ada urusannya Bu. Karena kalau kita ngurus penilaian orang mah nggak ada kenyangnya, yang ada capek, betul nggak? Yang ada lelah, karena manusia mah terbagi tiga. Kalau setuju dia mendukung, kalau nggak setuju komplain aja kerjaannya. Golongan ketiga mah B aja, mau ada mau nggak terserah, aku mah nggak mikirin kan gitu. Jadi di dunia ini pasti
ketemu dengan 3 golongan orang tersebut. Kita belajar aja, ibadah kita tidak bisa, tapi ada salah satu keterangan hadis menyebutkan ada pahala besar yang Allah siapkan yang sangat luar biasa. Pahala ini malah menandingi pahala haji dan umroh, pahala jihad fisabilillah. Pahala umroh itu kan besar ya Bu? Ya bagaimana enggak besar, ongkosnya aja mahal. Mungkin sekarang 30-35 jutaan. Ada yang lebih murah lagi, ya sekitar segitulah. Belum lagi haji ya Bu, apalagi haji plus, haji furoda, belum nunggunya lama. Belum mujahadah perjuangan, kan kita mah kalau uang untuk ibadah mah berat banget. Maunya gini, mending beli emas bisa dipakai, gitu kan? Biasanya kalau mama-mama kan gitu mikirnya, kecuali memang kita udah siap lahir dan batin. Jihad fisabilillah. Coba ibu orang-orang Palestina di sana, mau sholat aja deg-degan takut dibom. Nggak ada kajian-kajian gini kecuali harus bersembunyi karena takut ditembak sama si Israel, betul tidak Bu? Nah, ada pahala yang menandingi haji dan umroh juga jihad fisabilillah. Apa? Ridho akan ketentuan dari Allah. Ridho aja hati ini, tenang, bahagia karena nggak mungkin Allah nggak ngasih yang terbaik untuk kita, dan terus berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kata Rasul, kita itu harus bahagia. Karena orang yang ridho akan ketetapan takdir Allah biasanya dilihat dari wajahnya yang sumringah, bahagia. Berarti dia tenang akan ketetapan dari Allah. Kalau orang cemberut aja rentan itu dengan godaan setan. Jadi orang cemberut maka yang nggak bahagia aja dari menerima ketetapan dari Allah itu. Dan senyum itu pun adalah nilainya kan sedekah. Siapa? Dari mama, Dek. Oh, aduh kasihannya. Itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian di pagi menjelang siang ini saya sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah malam Kamis, malam 1 bulan Ramadan, kita sama-sama mandi sunnah, mandi wajib sunnah, yaitu mandi besar memakai niat untuk memuliakan sebagai tanda rasa bahagia kita kedatangan bulan suci Ramadan. Lalu perbanyak lagi mendoakan orang tua kita, bersedekahlah dengan apa yang kita bisa. Ada harta, sedekahlah dengan harta. Enggak ada harta, sedekahlah dengan kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah, kata Rasul. Setiap amal kebaikan kita itu adalah shadaqah. Kebaikan itu apa? Ya berbuat baik kepada suami, taat, patuh kepada suami. Ya sesekali suami menjengkelkan, namanya manusia. Emang kita nikah sama malaikat? Kan enggak ya Bu. Kalau suaminya lurus aja malah enggak asik, enggak ada pahala sabar di sana, enggak ada pahala yang menantang di sana ya Bu. Sesekali anak-anak kita ngejengkelin atau melawan, anggap aja, oh ini mungkin jalan saya harus banyak berintrospeksi diri. Jangan merasa menjadi mama itu harus benar, enggak. Kan ada peribahasa anak durhaka, betul tidak? Apa coba dongeng legendanya? Maling kundang. Ingat, ada juga ibu durhaka loh Bu. Jadi bukan hanya anak durhaka, ibu durhaka juga ada yang menuntut sempurna terus ke anak. Harus nurut ke mama. Mama itu lebih lama hidup di dunia. Abang sama adik itu enggak bisa. Mereka itu bukan robot ya Bu. Mereka itu ciptaan Allah dan mereka tidak memilih keluar dari rahim kita. Allah kasih mereka adalah jalan agar kita bisa mendapat ridho dan pahala dari Allah lewat sabar menghadapi tingkah laku anak-anak kita. Pokoknya lakukan yang terbaik, fokus, bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan. Jangan sibuk menginginkan yang belum kita punya. Nanti bakal capek, bakal lelah, bakal enggak bersyukur karena terus aja membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Enak ya, orang itu mah rumahnya udah tingkat 7,
Saya mah apa atuh renov aja belum. Ih, nggak bersyukur. Orang lain mah nggak punya rumah, tidur di kolong jembatan. Gitu harusnya ke sana. Enak ya, orang lain mah mobilnya udah 2, saya mah 1 juga belum. Ih, masih punya kaki yang sehat. Coba orang mah didorong pakai kursi roda atau pakai tongkat. Jadi kita nggak ada celah untuk kufur nikmat karena Allah sudah memberikan sangat amat banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama pribadi karena 1 mingguan lebih lagi akan memasuki bulan Ramadan, tentunya saya manusia biasa, banyak salah, banyak dosa, diantaranya ngajinya datangnya telat, itu kan korupsi waktu, dosa itu. Jadi jangan merasa seorang ustadzah telat, nggak merasa dosa itu. Disuruh sama guru tuanya jam 9.00 datang jam 9.06, itu korupsi 6 menit, berarti saya dosa. Maka dari itu dengan kerendahan hati mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dimaafkan tidak Ibu? Minta halal, minta ridho. Insya Allah ibu-ibu mah gak punya dosa. Semuanya juga sudah saya maafkan karena insya Allah tidak ada dosa. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan ketetapan iman Islam, Allah sehatkan lahir batin jasmani rohani kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bersemangat, bersukacita, bergembira, berbahagia menyambut kedatangan tamu mulia, tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Insya Allah Ramadan ini lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh boleh. Soal video. Iya.